ada sosok perempuan datang nyamperin gua. Itu perempuan cantik banget, luar biasa cantiknya. Dia sosoknya pakai kebaya, tas percis banget. Wah, merinding gua. Ada perempuan sosok yang ada di mimpi gua semalam. Dia manggil-manggil gua, sini, sini, jalannya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Chris di channel Chris1_88. Di kesempatan kali ini gue bakal cerita tentang perjalanan gue ketika gue naik Gunung Guntur. Tepatnya di tahun 2017 bareng 3 orang temen gue. Sebelum lanjut ke ceritanya, gue gak henti untuk mengingatkan kalian, tolong tekan tombol subscribe di bawah supaya channel ini bisa terus berkembang, agar gue bisa terus bersemangat untuk membangun channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Mei 2017, gue berencana untuk naik ke Gunung Guntur bareng 3 orang temen gue, Janu, Reja, sama Uci, perempuan 1 orang. Gue kenal mereka waktu gue naik ke Gunung Lembu. Dia ikut barengan sama temen gue 1 lagi, tapi dia nggak ikut waktu ke Gunung Guntur. Akhirnya kita sepakat mutusin berempat lah kita untuk naik ke Gunung Guntur. Singkat cerita, waktu pun tiba, gue berangkat dari Purwakarta ke Garut jam 10 malam, sementara mereka bertiga berangkat dari Jakarta. Sesampainya di Garut, anak-anak belum pada datang. Gue datang duluan, tepatnya di pom bensin Tanjung, titik dimana kita meeting point sama yang lainnya gitu. Sampainya di sana, gue langsung tidur dulu tuh di masjid. Ada pom bensin kan, di situ ada masjid. Gue tidur dulu di masjid sampai pagi, kira-kira jam 7:30 anak-anak baru pada datang tuh. Gak lama kemudian, bareng sama pendaki lain, kita charter mobil kolbak ke base campnya Umiyati kalau nggak salah, itu di kaki Gunung Guntur. Setelah sampai di base camp, kita bersih-bersih dulu, makan-makan dulu gitu kan, sarapan, bersih-bersih, packing ulang, registrasi gitu ya. Waktu itu lagi marak-maraknya pungli di Gunung Guntur. Inilah yang gue alamin waktu itu. Pas gue habis registrasi, selang berapa lama gue jalan. Pas sampai tanjakan pertama itu patokannya tuh pas di tempat galian pasir itu benar-benar ada pungli. Gua dihadang sama bapak-bapak bawa golok, dia bawa cangkul juga. Dia minta uang pungutan tuh, kalau nggak salah 1 orang tuh mintanya dia 10.000. Dia nyamperin gua kan, nanya, "Mas dari mana?" katanya. "Dari Jakarta Pak," kalau kata gua gitu kan, soalnya kan gua bareng sama anak-anak dari Jakarta juga. "Dari mana?" katanya. "Dari Jakarta Pak." "Sukarela aja Mas," katanya, ngomongnya sih gitu. "Sukarela aja Mas." "Sukarela buat apa Pak?" "Buat jalan," katanya gitu. "Tadi kan kita udah bayar registrasi di bawah, kenapa diminta lagi?" "Enggak Mas, ini Mas sukarela aja," katanya. 1 orangnya 10.000, masa sukarela kok dipatok kayak gitu. Di situ gua nggak ngasih tuh, nggak ngasih. Takutnya kan kebiasaan ke yang lain, ke pendaki-pendaki lain juga kan, dia minta-minta juga gitu. Gua ngasih, rombongan gua ngasih, udah kata gua, udah nggak usah. Nanti kok di pos 1 juga kan registrasi ulang lagi, kata gua gitu. Udah nggak usah ngasih. Sempet viral juga tuh kan, setelah gua naik, turunnya selang berapa bulan tuh, bulan Agustus kalau nggak salah ya, bulan Agustus tuh kan sempet viral juga tuh yang lagi dipalakin gitu di Gunung Guntur tuh. Sama waktu itu tuh lagi marak pencurian di pos 3 gitu. Tapi pas gua untungnya sih pos 3 udah keren banget lah, ada shelternya, ada toiletnya gitu, sumber air juga melimpah banget. Kalau di Gunung Guntur enak banget. Lanjut ke perjalanan, akhirnya gue mutusin untuk nggak bayar tuh orang. Lanjut jalan ke pos 1, pos 2, alhamdulillah nggak apa-apa. Sampailah di pos 3.
Nyampe di pos 3 tuh kita berangkat dari bawah tuh jam 9 kalau nggak salah, jam 9 sampai di pos 3 itu area camp jam 2 siang kalau nggak salah. Jam 2 siang kita langsung pasang tenda tuh. Gue bawa 2 tenda sengaja, yang satu space 4, yang satu space 2 gitu. Yang space 2 itu dipakai sama Uci kan, Uci cewek satu-satunya tuh, dia jago banget naik gunung, keren banget, fisiknya kuat banget. Padahal waktu itu dia masih SMA kalau salah. Gue, Janu sama Reja di tenda satu lagi, tapi kita tenda tuh hadap-hadapan, di tengahnya kita pasang playset buat masak-masak, bikin balkon lah gitu pakai playset. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Malam pun tiba. Pas malam gue dimimpiin di situ. Ini mulai ceritanya mulai dari sini. Gue dimimpiin ada sosok perempuan datang nyamperin gue. Itu perempuan cantik banget, luar biasa cantiknya. Dia sosoknya pakai kebaya, ke bawahnya tuh kayak kain batik gitu, kebaya putih, kain batik, pakai kerudung. Tapi kerudungnya tuh nggak dilipetin kerudung rapi, nggak, cuma ditutupin kepala aja, rambutnya pun masih kelihatan. Itu perempuan cantiknya luar biasa. Dia nyamperin, dia nawarin gua untuk ikut ke rumahnya waktu itu di mimpi itu. Tapi gua nolak. Kata gua, itu di mimpi tuh gua lagi di gunung Guntur gitu, tapi kok ada perempuan pakaiannya tuh beda gitu sama pendaki, kok pakai pakaiannya kayak gini gitu, kayak cewek-cewek zaman dulu gitu kan, pakai kain kebaya warna putih, bawahnya kain batik, terus pakai kerudungnya tuh nggak kerudung rapi diikat kayak gitu, nggak, cuma di gantungin aja di kepala terus dilipat ke belakang gitu. Ini siapa, kata gue gitu kan. Gue diajak tuh ke rumahnya tuh percis ke arah yang mau ke mata air ya, pas mau arah ke mata air gitu. Gue nolak dong, enggak teh, kata gue di sini niatnya cuma mendaki, gak ada niat apa-apa. Berangkat pun kita doa baik-baik gitu, gak ada niatan apa-apa. Tapi si perempuan ngajak gue. Akhirnya gue kebangun, kaget kan. Akhirnya gue kebangun, gue lihat kiri kanan, anak-anak udah pada tidur. Gue manggil Uci juga, Uci nggak nyaut kan. Oh berarti udah tidur lah, aman, kata gue gitu kan. Akhirnya setelah gue kebangun, gue coba buat tidur lagi tuh, tapi jujur nggak bisa tidur. Gue takut, bener-bener takut sosok perempuan itu datang lagi gitu. Ini siapa, kata gue gitu kan. Akhirnya pagi pun tiba, jam 4:30 subuh kita summit ke puncak. Itu yang namanya puncak Guntur, luar biasa. Capeknya minta ampun ya Tuhan. Bener-bener miniaturnya Semeru itu. Naik 2 langkah prosot, naik 2 langkah prosot. Wah kacau banget, kata gue ini. Udah capek banget. Pokoknya kita nyampe puncak 1 tuh jam 6:30 pagi. Dari jam 4:30 tuh nyampe puncak 1 tuh jam 6:30 pagi. Akhirnya gue lanjut lagi jalan dari puncak 1, yang lain tuh pada melipir ke kiri ke arah kawah. Kalau gue nggak, langsung turun, gue langsung tarik lurus ke atas ke puncak 2. Dari puncak 2 kita foto-foto dulu, selfie dulu gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian sekitar jam 10 kita mutusin untuk turun aja bang, udah lapar banget gitu, pengen makan. Akhirnya turun, alhamdulillah aman, lancar, nggak ada apa-apa. Sampai tenda tuh jam 11, turun tuh 1 jam, nyampe tenda tuh jam 11. Kita masak-masak, makan dulu. Akhirnya setelah makan kita packing buat turun pulang gitu. Nah pas turun pulang, kita turun pulang tuh kalau nggak salah jam 12:30 siang. Kita turun dari pos 3, turun nyampe pos 2. Nah di pos 2, iya kalau nggak salah di pos 2 itu kita kepisah nih. Reja sama Uci di belakang, gua sama Janu di depan. Jaraknya lumayan agak jauh tuh. Kita kepisah. Nah gua ngikutin Janu turun kan, ada air tuh ya, ada air.
kaki gue keseleo, tak keseleo, waduh kaki gue. Janu nggak nyadar tuh kaki gue keseleo. Dia jalan aja terus sambil ngomong, soalnya kan lagi ngobrol juga sama gue gitu kan. Jalan. Pas gue berdiri, wah Janu kemana kata gue. Gue ngeliat ada bayangan putih di depan gue, soalnya Janu waktu itu kan pakai baju putih kan. Ngeliat ada bayangan, wah itu Janu kali. Gue ikutin kan. Jalan tuh seharusnya kita ngelewatin sungai ke kiri, gue malah ambil ke kanan gitu kan. Gue malah ambil ke kanan soalnya gue liat bayangan itu gitu. Gue ikutin, kok jalan beda gitu kan. Kenapa jalan jadi beda kayak gini gitu, beda sama waktu naik gitu kan. Turun. Wah kata gue baru nyadar setelah selang setengah jam. Gue kesasar nih kata gue teriak-teriak, Janu Reja, tapi kok nggak ada gitu kan, pada kemana gitu ya. Astagfirullah, gue kesasar nih kata gue. Selang sejam gue ngikutin arah air terus, kok jalan makin aneh gitu, ini kemana, nggak ada jalan gitu kan. Jadi posisinya tuh sebenarnya nggak jauh sebenarnya. Jadi ini kan jalan ke pos 1, arah ke pos 1, ini kan sungai gitu. Ini jalan tuh dari sini kita ini ke pos 1 tuh gini. Nah ini gua ambil ke kanan ke sini. Jadi ini gua sungai, ini pos 1 gitu padahal. Tapi gua muter balik lagi ke situ. Wah, ini kesasar kata gua kan. Hampir 2 jam gua muter-muter di situ. Wah, udah gua pasrah kata gua. Mungkin gue nyasar di sini kata gue gitu kan dalam hati. Untungnya di keril tuh barang-barang ada di gue gitu kan. Tenda ada, tenda yang kecil, terus logistik juga masih ada di gue gitu kan, perbekalan ada di gue. Udahlah gue pasrah aja kata gue. Akhirnya gue duduk di samping sungai, gue ngerokok dulu gitu kan, ngerokok gitu kan ya. Gue doa sebisa mungkin, ya Tuhan tolong selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya gitu kan. Kalau emang saya kesasar, saya minta arah jalan pulang. Di sini saya nggak ada niat apa-apa, saya di sini niatnya cuma mendaki gunung, pengen menikmati alam gitu kan, nggak ada niatan apa-apa. Ya Allah tolongin bukain jalan kata gue gitu kan dalam hati. Gue ngerokok dulu, gue bangun, jalan lagi gitu. Setelah beberapa lama, hampir 3 jam, pas mau maghrib, tiba-tiba ada sosok perempuan dari atas, percis banget. Wah, merinding gua. Ada perempuan sosok yang ada di mimpi gua semalam. Dia manggil gua, sini, jalannya di sini, Wah, gua merinding sumpah. Jalannya di sini, katanya, bukan di situ. Sebelah mana teh? Sini, sini, nyebrang aja sungai, kata. Sini. Akhirnya gua bangun, alhamdulillah kata gua, ada yang ngelihat gitu kan ya. Ada yang ngeliat gua gitu kan. Akhirnya gua turun ke sungai, gue nyebrang sungai. Di situ gue lihat ada bangunan. Wah, ada bangunan kata gue kan, mungkin pos 1 gitu kan ya. Pas gue naik, bener alhamdulillah pos 1 ternyata posisinya sejajar gitu sama gue tuh. Posisinya sejajar. Gue turun naik, ada si ibu warung di pos 1 tuh. Si ibu kaget kan, kok keluar dari situ, habis dari mana katanya. Iya bu, saya nyari teman saya tadi kepisah, tadi di sebelum pos 1 ini saya belok ke kanan katanya. Oh iya salah itu jalannya, kenapa lewat situ kata si ibu kan, harusnya lewat sini. Ibu kan yang tadi manggil. Enggak katanya, ibu dari tadi di sini ngobrol tuh sama orang. Wah siapa kata gue yang manggil. Gue lanjut, ternyata Janu udah nungguin gue dari jam 3 sore. Gue balik tuh jam 5:30, hampir mau maghrib tuh. Janu, Reja sama Uci udah ada di pos 1 nungguin gitu kan.
Langsung kan pada kaget, bang lu dari mana katanya. Gua nungguin dari sini, lu Jan gua panggil kok nggak nyaut malah ninggal aja. Gua nggak tahu kata Jan kan, gua kira lu di belakang gua katanya. Akhirnya si ibu tiba-tiba nyamperin, mas tadi kemana katanya. Tadi bu ke bawah bu, di sana tuh kelihatan dari sini juga. Tapi kok ibu nggak lihat katanya gitu. Ada orang di situ teriak, saya malah teriak-teriak bu kata gua gitu. Kirain ibu tadi yang manggil saya suruh naik gitu kan. Saya nggak tahu bu, muter-muter terus di situ kata gua gitu. Oh ya udah mas, alhamdulillah deh nggak apa-apa katanya, nggak ada apa-apa. Iya bu makasih kata gua kira tuh si ibu warung gitu yang manggil gua, ternyata bukan gitu. Nah akhirnya gua ketemu gabung lagi sama yang lain tuh, gua alhamdulillah banget bisa balik lagi dengan selamat gitu. Nyampe base camp Umiati itu malam lagi gitu, malam sekitar jam 7-an. Akhirnya gua mutusin untuk langsung balik ke Purwakarta, kalau gua yang lain balik ke Jakarta. Kita beda mobil gitu kan. Udah kita pamitan, say hi, makasih, mudah-mudahan kita bisa nanjak bareng lagi ke anak-anak gitu kan. Akhirnya gue lanjut balik, gue balik ke kosan, bersih-bersih, mandi, gue tidur lagi, tidur kan. Gue tidur, langsung tidur lagi. Ternyata si sosok perempuan itu masih ngikutin gue. Pas gue tidur di kosan, si sosok itu masih datang. Asli itu. Dia bilang ke gue, makasih udah datang ke Gunung Guntur katanya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke Gunung Guntur. Sumpah gue merinding banget di situ. Gue langsung bangun, gue nggak mau tidur lagi. 2 hari gue nggak tidur di kosan. Maksudnya 2 hari itu gue nggak tidur di kosan, gue nggak tidur. Gue takut sosok itu datang lagi. Akhirnya gue datang ke nyamperin temen gue yang ya dia punya kelebihan lah. Gue ceritain semua yang ada di situ, gue omongin. Ternyata jadi si sosok itu tuh pas gue datang sebenarnya dia udah ngikutin dari pos 1 katanya gitu. Terus dia emang suka sama gue. Tadinya gue tuh mau dibawa sama dia di situ, cuma gue nggak tahu juga sih, kakek gue kan ada turunan dari Garut gitu kan, katanya ada yang nyegah biar gue nggak bisa dibawa katanya gitu. Ya percaya nggak percaya ya, mungkin bisa diambil lah pelajarannya gitu kan. Gue nggak tahu di situ kan ya. Intinya sih tetap safety aja lah gitu kan. Doa dulu, doa, izin sama orang tua juga. Gue salahnya emang gak izin tuh sama orang tua waktu gue naik ke Gunung Guntur. Akhirnya setelah itu alhamdulillah gue gak ada apa-apa sampai sekarang. Pokoknya Gunung Guntur top banget deh, asli keren banget Gunung Guntur. Oke teman-teman, mungkin itu cerita yang bisa gue sampaikan di video kali ini tentang pengalaman gue waktu nanjak ke Gunung Guntur. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Jikalau kita mau bepergian gitu, lebih baik kita izin dulu sama orang tua, minta doanya juga supaya di perjalanan kita bisa selamat. Sekali lagi gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar gue bisa bersemangat membangun channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.